Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya engkau dituntun kepada kehendak Tuhan. Dan kita mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Ketika kita mendengarkan dari firman Tuhan itu, maka kita semakin mengerti, dituntun untuk mengerti. Sehingga kita percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-35. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sering sekali perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus membingungkan kita, ambigu, tidak tegas. Sehingga ada juga orang yang terpengaruh, ada juga orang yang kehilangan iman karena dia salah menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Contohnya seperti ini. Yesus pernah berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang." Saudara-saudara, bisa saja orang memahami ini dengan makna yang salah. Seakan-akan Yesus itu hanya ingin membawa kekacauan ketika dia datang. Yesus menghancurkan, Yesus mau membunuh. Tidak. Tetapi ajaran yang Yesus sampaikan itu ajaran yang dibenci oleh orang-orang ketika itu, termasuk orang-orang Yahudi. Ketika ada orang dari keluarga Yahudi yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan, maka itu adalah aib. Itu adalah hal yang memalukan, sehingga mereka harus membenci mereka. Dan tidak jarang mereka diperlakukan dengan tidak baik, bahkan sampai dianiaya dan dibunuh, hanya karena mereka menerima Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh Yesus, saudara-saudara, kalau dia katakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang." Karena memang ada banyak orang yang menjadi benci kepada kita dari keluarga kita. Makanya Yesus katakan juga, barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, saudara laki-lakinya, perempuan, maka dia tidak layak bagiku. Seakan-akan Yesus mau katakan ketika orang percaya kepada Kristus, maka kita harus membenci saudara-saudara kita. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita harus memilih mengikut Yesus atau mengikut orang tua kita. Karena pada saat itu sama seperti yang saya katakan, ketika orang mau menerima Yesus, maka dia akan dibenci oleh keluarganya sehingga dia tidak mampu untuk apa? Mengikut Yesus. Makanya dia gagal mengikut Yesus. Karena apa? Karena dia takut dibenci oleh keluarga. Makanya itu yang sampai Yesus katakan, barang siapa tidak membenci ayahnya dan membenci ibunya, saudara laki-laki atau perempuan, dia tidak layak bagiku. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan ini. Ketika itu ibunya dan saudara-saudaranya mencari dia ketika dia mengajar, baik itu di bait Allah maupun dalam rumah-rumah. Dan ketika Yesus mengajar, ada begitu banyak orang yang menyesak, begitu banyak sehingga sesak sekali ketika itu, sehingga orang tuanya, ibunya tidak bisa menemui dia. Nah, kemudian ada orang yang berkata kepadanya, "Ibumu mencari engkau, saudaramu mencari engkau." Lantas Yesus berkata, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Baru Yesus katakan ini firman Tuhan. "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Bapak Ibu saudara-saudara, seakan-akan Yesus mau katakan bahwa Maria dan saudara-saudaranya itu bukanlah keluarganya. Bukan itu yang dia maksud.
Tetapi dia mau menegaskan soal iman kepada orang banyak. Yang menjadi saudara kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Orang yang mau mengasihi, orang yang mau mencintai, orang yang mau membantu, orang yang mau terbeban untuk kita. Itulah saudara kita, ayah dan ibu kita. Kalau kita memiliki saudara kandung, tapi mereka tidak mengasihi kita atau kita tidak mengasihi dia, apakah itu masih saudara? Sebenarnya itu bukan saudara. Sekalipun dia itu satu darah, satu ayah, satu ibu. Itu yang mau Tuhan maksudkan. Hendaklah kita saling mengasihi. Karena itulah kehendak Allah dalam hidup kita. Jangan katakan bahwa engkau adalah saudara dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan siapapun itu. Atau orang tuamu, itu adalah orang tua. Kalau kita sendiri tidak mengasihi dia. Atau mereka juga tidak mengasihi kita. Yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, sungguh-sungguhlah mengasihi dia kalau dia memang saudara. Jadi yang menjadi saudara kepada kita adalah orang yang saling mengasihi, saling mencintai, saling menolong. Berbahagialah saudara-saudara kalau kita dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi saudara dalam kerajaan Allah. Menjadi satu roh dalam kerajaan Allah. Satu iman. Berbahagialah kita saudara-saudara kalau Yesus sendiri mau menganggap kita, mau memanggil kita, menjadikan kita menjadi saudaranya. Karena Tuhan mencintaimu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, maka hari ini kalau engkau tinggal dalam melakukan kehendak Allah, maka itu adalah saudara-saudara kita yang lain. Kalau engkau mau mencintai orang lain di sekitarmu, itulah saudaramu. Tetapi kalau engkau membenci orang lain, itu bukan saudaramu. Dan dia bukan saudara bagi kita. Jadi jangan katakan kita punya saudara kalau kita tidak mencintainya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari melakukan kehendak Allah. Tinggal di dalam Allah, karena kehendak Allah itu adalah kasih, cinta, rasa persaudaraan, dan hal-hal yang baik. Itu tandanya kita bersaudara dengan mereka. Semoga kita semakin mencintai saudara-saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi siapapun yang terdekat dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Begitu indahnya kami diingatkan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku dan ibuku. Oleh karena itu kami diingatkan supaya kami mengasihi saudara-saudara kami, tinggal dalam kehendak Tuhan. Maka kami saudara satu dengan yang lain. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita adalah saudara di dalam kerajaan Allah. Salinglah mengasihi, saling mencintai. Tuhan Yesus memberkati. Salam.